Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Saya akan menyampaikan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Kang Didit Ida Sutisna. Yang kedua ada Bapak Dr. Anes Muhammad Kaldun. Yang ketiga saya sendiri yaitu Resi Riansa yang akan memimpin diskusi ini. Baik, kelompok kami akan menjelaskan tentang neraca atau balance sheet, harta sama dengan hutang ditambah modal. Di slide ketiga ada aktiva lancar. Aktiva lancar itu meliputi kas. Kas itu berarti satu kelompok aset yang sifatnya paling lancar. Yang kedua ada piutang dagang. Nah, piutang dagang ini yaitu hak atau tagihan dari sebuah perusahaan kepada pihak lainnya sesuai waktu yang ditentukan oleh perusahaan tersebut. Berikutnya adalah persediaan. Persediaan yaitu aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan untuk mendukung kegiatan operasional. Berikutnya ada investasi jangka pendek, yaitu investasi yang bersifat sementara dan pada umumnya dapat mudah ditarik dalam waktu yang pendek. Berikutnya ada uang muka, yaitu jumlah yang diterima oleh kontraktor dari pemberi kerja sebelum pekerjaan itu dilaksanakan. Slide keempat, yaitu aktiva tetap yang meliputi tanah, bangunan, mesin, kendaraan, dan peralatan. Mungkin bagi teman-teman yang bisa menjelaskan, mungkin Kang Didin atau Pak Kaldun, silakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Kami akan tambahkan sedikit informasi bahwa dalam suatu perusahaan, meskipun tidak selalu, biasanya kalau yang perusahaan yang di sektor real, aktiva tetap ini merupakan sesuatu yang penting untuk mendukung aktiva lancar. Jadi bagian daripada aset yang sangat penting untuk menghasilkan produksi, ya. Nah, tanah, teman-teman, ini tanah penting untuk dimiliki oleh perusahaan. Ini tidak disusutkan, tidak ada penyusutannya kalau tanah, karena dia berbentuk alam, ya. Jadi akan dipakai terus oleh perusahaan itu. Tergantung kalau biasanya di lokasinya akan di pinggir kota, nggak akan ada pabrik yang berlokasi di dalam kota, ya. Kemudian kalau bangunan, teman-teman, ini bangunan ini juga bangunan ini ada umur ekonomisnya. Kalau tanah tidak ada umur ekonomis, kalau bangunan umur ekonomisnya 10 tahun, ya. 10 tahun sampai 15 tahun. Artinya, teman-teman, umur ekonomis itu bahwa kekuatan bangunan itu secara fisik dinilai selama 10 tahun. Jadi lebih dari 10 tahun di dalam pembukuan sudah ada dicantumkan anggaran untuk penyusutan, ya. Jadi misalnya harga bangunan itu 1 miliar, berarti kalau umur ekonomisnya 10 tahun, berarti setiap tahun perusahaan itu harus membuku biaya sebesar 100 juta, ya. Jadi, teman-teman, setelah 10 tahun kemudian, kalau nilai bangunan itu udah 0, maka si perusahaan itu bisa membuat bangunan baru lagi yang lebih baru dari hasil uang dari penyusutan itu yang telah disusutkan. Jadi kalau 100 juta kali 10, akhir tahun ke-10 perusahaan itu sudah memiliki uang 1 miliar. Begitu juga mesin, kendaraan, dan peralatan ini digunakan untuk mendukung produksi, ya, atau untuk kelancaran bisnis. Mesin, kendaraan, dan peralatan umur ekonomisnya adalah 5 tahun. Jadi kalau kendaraan itu harganya 100 juta atau mesin 100 juta, maka penyusutannya adalah
100 juta dibagi 5 sama dengan 20 juta. Jadi biaya penyusutan yang dibebankan kepada keuangan perusahaan itu adalah sebesar 20 juta. Nanti pada akhir tahun kelima, setelah mesin itu sudah habis masa umur ekonomisnya, maka perusahaan bisa membeli mesin yang baru atau kendaraan yang baru atau peralatan yang baru dari uang yang berasal dari penyusutan. Jadi penyusutan itu di buku tapi uangnya tidak dikeluarkan. Jadi penyusutan itu sama aja dengan menabung. Demikian teman-teman atas waktu yang diberikan. Baik, terima kasih Pak Kaldun atas penjelasannya. Di slide kelima yaitu ada investasi jangka panjang. Nah, investasi jangka panjang ini yaitu meliputi investasi saham dan investasi obligasi. Teman-teman, investasi saham ini yaitu sama saja kepemilikan modal. Nah, kalau investasi obligasi yaitu kita memberikan hutang kepada pihak tertentu. Begitu kurang lebih. Nah, di slide ke-6 itu ada aktiva tak berwujud. Aktiva tak berwujud meliputi goodwill, hak paten, merek dagang, hak sewa, hak cipta, dan franchise. Di slide ke-7 ada penjualan bersih sama dengan penjualan kotor dikurangi potongan penjualan, dikurangi penjualan yang dikembalikan. Berikutnya adalah pendapatan sama dengan penjualan bersih ditambah pendapatan bukan investasi. Harga pokok penjualan sama dengan persediaan awal barang jadi ditambah harga pokok produksi dikurangi persediaan akhir barang jadi. Berikutnya, biaya produksi sama dengan bahan baku yang digunakan dalam produksi ditambahkan upah tenaga kerja langsung ditambahkan biaya overhead pabrik. Harga pokok produksi sama dengan biaya produksi ditambah persediaan awal barang dalam proses dikurangi persediaan akhir barang dalam proses. Berikutnya di slide ke-9, bahan baku yang digunakan dalam produksi sama dengan persediaan awal bahan baku ditambah pembelian bahan baku dikurangi persediaan akhir bahan baku. Biaya sama dengan harga pokok penjualan ditambah biaya penjualan ditambah biaya administrasi dan umum ditambah biaya lain-lain. Ke-10 itu ada laba bersih sebelum pajak sama dengan pendapatan dikurangi biaya. Laba bersih setelah pajak sama dengan laba bersih sebelum pajak dikurangi pajak. Sekian dari saya. Berikutnya akan dilanjutkan oleh Kang Didit Tisna. Kepada Kang Didit dengan hormat kami persilakan. Baik, kita lihat di sini break even itu apa sih? Dan kita akan menganalisisnya. Kita lihat contoh rumusnya. Di sini saya akan menjelaskan rumus tentang break even point. Pertama yaitu hasil dalam unit. Itu hasil dalam unit kita lihat BP sama dengan biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurang biaya variabel per unit. Hasilnya dalam unit. Dan yang keduanya, kita lihat lagi. Ini perhitungan hasil dalam rupiahnya, teman-teman. BP di ini teh biaya tetap dibagi biaya variabel 1 dikurang dibagi penjualan sama dengan hasilnya rupiah. Pasti hasilnya rupiah di sini, teman-teman.
Ah, apa itu BP? Yaitu total Venus atau sama dengan total Costa yang tidak untung dan tidak rugi. Kita lihat teman-teman contohnya. Ya, di sini saya akan menjabarkan contohnya ini. Misalnya penjualan 100 unit A. Mohon maaf kan 100.000 unit. Oh ya, 100.000 unit. 100.000 unit per ini A 20 rupiah sama dengan 2 juta. Biaya tetapnya 360.000 rupiah. Dan biaya variabelnya dalam kurung misalnya 10 rupiah per unit sama dengan 1 juta. Hitunglah BP. Ya, kita lihat. Tadi kan saya udah jelasin gimana cara perhitungannya dan saya udah kasih rumusnya dan kita masukin aja ke dalam rumus angka-angka tersebut. BP yang tadi itu yang di atas itu kan biaya tetap. Kita lihat biaya tetapnya di mana. Biaya tetapnya adalah 360.000 rupiah dibagi itu teh 20 teh dari mana dan 10 teh dari mana. Ya, sini 10 itu sama 20 itu dapat dari biaya yang 20-nya dapat dari biaya penjualan, yang 10-nya itu dapat dari biaya variabel dan hasilnya jadi 360 dibagi 20 dikurang 10 maka hasilnya 36.000 unit. Dan ini per unit. Dan ini yang kita cari sekarang ke dalam rupiah. BP 360.000 dibagi ini tuh 1 juta. 1 juta di 1 juta 1 dikurang per 2 juta. Jadi kalau dihituin dibulatin jadi setengah dibagi 600 setengah di setengah bentar. Setengah kita hitung jadi gini, 360 dibagi per 1 dan maka hasilnya 720. Sebelum saya ke slide selanjutnya, apakah ada pertanyaan dari rekan-rekan? Tidak ada, Kang, dari saya. Siap. Ya. Terus kita lanjut ke contoh kedua. Apabila biaya tetap meningkat 20% menjadi 432.000 rupiah, sedangkan volume produksi, harga penjualan per unitnya, dan biaya variabelnya per unit konstan tidak berubah, maka BP akan meningkat dari 720.000 rupiah menjadi
Rp864. Kita hitung kembali. Kita lihat di sini BP-nya berapa? BP dan BP sama dengan kita cari gini aja. Ada yang sudah tahu ini maksudnya gimana? Bisa dijelasin? Mungkin Pak Kaldun mau menjelaskan? Yang 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 ini. ini. Ya, Yang bisa Pak. Ya yang ini Pak. ya. Jadi di sini maksudnya teman-teman, apabila biaya tetap itu meningkat, peningkatan biaya tetap itu akan mengakibatkan kenaikan break even. Jadi kalau misalnya nih, misalnya tadinya break even-nya, kalau kita lihat soal sebelumnya ya, soal sebelumnya ini kan soal sebelumnya break even-nya 720.000, ya kan? Nah, Ya. dengan biaya tetap 360.000. Nah, Ya. sekarang kalau biaya tetapnya meningkat 20%, jadi 720.000 dikali 1,2 menjadi jadi 360.000 dikali 1,2 jadi 432.000. Sedangkan penjualan sama biaya variabel tetap, maka biaya break even-nya semakin tinggi. Jadi artinya apa teman-teman kalau break even-nya semakin tinggi? Untuk mencapai posisi tidak untung dan tidak rugi, si perusahaan harus berusaha keras untuk meningkatkan penjualannya sampai Rp864.000. Tapi kalau biaya tetapnya tidak meningkat 20%, dia cukup Rp720.000. Jadi semakin kecil break even, sebenarnya usahanya semakin semakin mudah untuk mencapai posisi tidak untung tidak rugi. Tapi kalau break even-nya semakin tinggi, berarti perusahaan itu harus bekerja keras untuk mencapai posisi tidak untung tidak rugi. Jadi semakin berat ya. Jadi teman-teman, semakin break even semakin tinggi berarti semakin berat. Ya, seperti itu. Ya, terima kasih. Ya. Baik Pak. Kita lanjut. Sekarang kita lanjut ke apabila volume produksi meningkat 20% menjadi 120 unit, maka 120.000 perjualan unit. 120.000 unit. Ya, 120.000 unit, maka penjualan akan meningkat menjadi 2.400.000 dengan asumsi harga jual per unit. Biaya variabel per unit dan biaya tetap konstan tidak berubah, maka BEP akan tetap 720.000 per unit. Jadi BEP, kita lihat lagi BEP 360 dibagi 1,2 per 1, 2.400.000 sama dengan 720.000. Jadi harga ini masih tetap tidak berubah. Dan inilah kesimpulan dari yang tadi saya terangkan. Semakin tinggi biaya tetap satu perusahaan dengan asumsi biaya lainnya konstan, maka BEP perusahaan akan semakin tinggi. Dengan kata lain, semakin tinggi biaya tetap, maka penjualan yang harus dicapai pada kondisi tidak untung dan tidak rugi akan semakin meningkat. Sebaliknya, apabila biaya variabel meningkat,
karena kenaikan produksi dan penjualan, maka BEP perusahaan pada kondisi tidak untung dan tidak rugi ternyata tidak mengalami kenaikan atau penurunan. Itu tidak berubah. Kenaikan biaya tetap perusahaan tanpa diiringi kenaikan penjualan, maka berakibat kerugian bagi perusahaan. Karena kenaikan biaya tersebut lebih tinggi daripada penjualan, sedangkan kenaikan biaya variabel yang disebabkan karena kenaikan produk dan penjualan tidak akan berakibat kerugian bagi perusahaan karena kenaikan biaya tersebut diiringi dengan kenaikan penjualan. Dan sekian Oke, baik. Terima kasih Kang Didit dalam menyampaikan presentasinya. Dan berikutnya akan disampaikan oleh Bapak Dr. Anes Muhammad Khaldun. Kepada Bapak, dengan hormat kami persilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya akan menjelaskan mengenai future value, present value, net present value, dan internal rate of return. Nah, pada contoh ini akan saya sampaikan mengenai future value, yaitu nilai uang yang akan diperoleh di masa mendatang. Jadi contohnya di sini misalnya Tuan Ali menanam modal sebesar 20 juta dengan tingkat bunga 10%. Berapa nilai uang future value pada akhir tahun ketiga? Jadi tinggal kita kalikan aja 20 juta dikali 1,1 pangkat 3 sama dengan 26.620.000 rupiah. Jadi kalau kita menanam modal 20 juta untuk 3 tahun ke depan dengan tingkat suku bunga 10%, maka hasilnya adalah 26.620.000 rupiah. Itu yang disebut dengan future value. Kebalikan dari future value adalah present value. Present value artinya kalau kita akan memperoleh uang 3 tahun yang akan datang sebesar 26.620.000, kalau dinilai sekarang berapa? Nah, di sini ada contohnya. Kayak tadi tinggal dibalik aja. Tuan Ali pada akhir tahun ketiga akan memperoleh uang 26.620.000 rupiah. Apabila tingkat suku bunga 10%, berapa nilai uang Pak Ali saat ini? Present value. Jadi kebalikan dari soal sebelumnya. Jadi tinggal uang yang 26.620.000 kalau tadi dikali, ini dibagi. Jadi dibagi 1,1 pangkat 3, hasilnya adalah 20 juta. Jadi kebalikannya dari soal jadi present value ini kebalikan daripada future value. Jadi ada future value, ada present value. Oke, kemudian kita lanjut. Nah, setelah ada tadi kita jelaskan mengenai future value, present value, ini ada net present value. Net present value, contohnya seperti ini. Pak Ali menanam modal cash outflow di sebuah usaha sebesar 2 miliar. Jadi 2 miliar ini adalah arus kas keluar. Berdasarkan hasil analisis, diperkirakan arus kas masuk, cash inflow yang akan diterima, yang akan datang adalah tahun pertama 900 juta, tahun kedua 900 juta, tahun ketiga 900 juta. Hitung net present value usaha tersebut apabila tingkat bunga 10%. Jadi tinggal kita hitung aja satu persatu. Jadi present value tahun pertama 900 juta dibagi 1,1 pangkat 1. Jadi hasilnya 818.181.818 rupiah. Kemudian kita cari lagi present value tahun kedua, 900 juta dibagi 1,1 pangkat 2, hasilnya 743.801.653 rupiah. Kemudian kita cari lagi present value tahun ketiga, 900 juta dibagi 1,1 pangkat 3, hasilnya 676.183.321 rupiah. Jadi kalau kita lihat di sini,
present value semakin ini present value-nya semakin rendah ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian kita hitung berapa net present value dari usaha tersebut. Nah, tadi udah dihitung, total arus kas masuknya adalah 2.238.166.792.000. Ini merupakan total dari present value tahun pertama, ditambah present value tahun kedua, ditambah present value tahun ketiga. Jadi hasilnya sebesar itu. Kemudian itu namanya total arus kas masuk, cash inflow. Lalu itu harus dikurangi dengan total arus kas keluar, jadi sebesar 2 miliar. Jadi 2 miliar ini adalah arus kas keluar saat kita berinvestasi. Sedangkan total arus kas masuk adalah perkiraan proyeksi yang kita lakukan yang akan diperoleh di masa mendatang. Kalau dinilai sekarang adalah 2.238.166.792 rupiah. Lalu berapa net present value-nya? Jadi net present value sama dengan cash inflow dikurangi cash outflow. Di sini hasilnya adalah positif, jadi 238.166.792 rupiah. Jadi kalau net present value lebih besar dari 0 berarti usaha tersebut dinilai layak atau visible untuk dijalankan. Jadi teman-teman kalau setelah menghitung net present value positif berarti usaha itu udah cocok untuk dilakukan ya. Tadi kita udah menghitung mengenai future value, present values, dan net present value. Sekarang kita masuk dana modal cash outflow di sebuah usaha sebesar 2 miliar sama seperti soal yang tadi. Berdasarkan hasil analisis diperkirakan arus kas masuk adalah tahun pertama 900 juta, tahun kedua 900 juta, tahun ketiga 900 juta. Sama dengan soal yang tadi. Kemudian hitung internal rate of return usaha tersebut apabila tingkat suku bunga 10%. Nah, tadi udah kita hitung, teman-teman. Net present value-nya adalah positif 238.166.792 rupiah pada tingkat suku bunga 10%. Nah, teman-teman sekarang kalau udah kita dapat angka net present value positif, kita harus mencari angka net present value yang negatif. Gimana caranya? Caranya adalah apabila jadi suku bunganya harus kita naikkan. Di sini ada unsur coba trial and error ya, teman-teman. Jadi apabila suku bunga naik dari 10% menjadi 17%, ini udah saya hitung soalnya, diperkirakan net present value akan menjadi negatif. Jadi makin tinggi tingkat suku bunga, maka net present value akan menjadi negatif. Nah, setelah kita hitung, di sini present value tahun pertama 900 juta dibagi 1,17 pangkat 1. Hasilnya 769.230.769 rupiah. Kemudian kita hitung lagi present value tahun kedua 900 juta dibagi 1,17 pangkat 2. Hasilnya 654.462.196 rupiah. Kemudian kita hitung lagi present value tahun ketiga 900 juta dibagi 1,17 pangkat 3. Hasilnya 561.938.062 rupiah. Setelah itu kita hitung net present, tadi kita udah hitung net present value yang positif 238 juta. Setelah kita hitung net present value yang negatif, nah ini total arus kas masuknya lebih kecil, jadi 1.688.631.027 rupiah. Total arus kas keluarnya 2 miliar teman-teman. Jadi net present value yang negatifnya adalah 11.368.973.000. Jadi teman-teman untuk menghitung internal rate of return, yang paling pokok adalah kita harus menghitung net present value yang positif, kemudian kita hitung net present value yang negatif. Jadi kalau tadi kalau positif tingkat suku bunganya 10%, supaya dia jadi negatif maka suku bunganya
kita naikkan menjadi 17%, akhirnya menjadi negatif. Jadi teman-teman, makin tinggi tingkat suku bunga berarti beban bunganya semakin tinggi. Jadi akhirnya dia akan menjadi negatif, ya, seperti itu logikanya. Nah, kemudian kita lanjutkan, apabila pada tingkat suku bunga 17%, net present value negatif, maka dapat dihitung internal rate of return. Jadi rumusnya adalah seperti ini, 10% ditambah 17% dikurangi 10% dalam kurung, kemudian dalam kurung lagi 238.166.792 rupiah. Nah, ini net present value pertama dibagi 238.166.792 rupiah dikurangi minus 11.368.973 rupiah. Jadi minus 11.368.973 rupiah ini adalah net present value yang kedua, ya, yang positif, juga ada yang negatif. Kita lanjutkan perhitungannya. Jadi IRR sama dengan 10% ditambah dalam kurung 7%, dalam kurung 200 dikalikan 238.166.792 rupiah dibagi dalam kurung 238.166.792 rupiah ditambah, nah ini ditambah 11 juta ini karena minus dikali minus jadi plus, jadi 11.368.970. 10% ditambah 7% dikali 238.166.792 rupiah dibagi 249.535.765 rupiah. Hasilnya adalah internal rate of return sama dengan 10% ditambah 7% dikali 0,9544. Jadi kita kalikan dulu yang 7% kali 0,9544, hasilnya adalah 6,68%. Ini dalam persen nih, kurang. Jadi IRR sama dengan 10% ditambah 6,68% sama dengan 16,68%. Jadi IRR terletak di antara suku bunga 10% sampai 17%. Apa artinya IRR ini, teman-teman? Jadi teman-teman, kalau kita lihat tadi kalau net present value, kalau positifnya tinggi berarti layak. IRR juga gitu, ya. Jadi semakin tinggi internal rate of return berarti semakin bagus. Artinya teman-teman seperti ini. Kalau Anda nabung di bank dengan tingkat suku bunga tingkat di bank, maka Anda akan dapat Anda punya uang 1 miliar. Kalau nabung di bank dapat 10%. Tapi kalau diputar dalam usaha ini, dalam usaha yang kita hitung ini, maka akan dapat keuntungan setara dengan 16,68%. Jadi di sini apa yang disebut dengan IRR itu adalah tingkat suku bunga yang menunjukkan suatu profitabilitas, ya. Jadi kalau di sini ada IRR itu kalau kita mau nabung di bank cuma dapat 10%. Tapi kalau mau kita putar dalam usaha ini maka dapat keuntungan setingkat dengan bunga 16,68%. Begitu teman-teman. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dr. Andes Muhammad Khaldun telah menyampaikan presentasinya dengan sangat baik. Kami ucapkan terima kasih juga kepada Kang Didit. Mungkin demikian presentasi dari kelompok kami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.